Dari awal lo sebelum menikah, pas pacaran, ataupun sebelum lo punya pasangan lo yang sekarang ini, lo emang udah berpikiran lo pengen punya anak atau enggak? Gue sempet ngomong sama emak gue, nggak tahu ya, maksudnya soal durhakaan, maksudnya kayak gue mah Arab mah 11-12 gitu, maksudnya kayak gue sempet bilang ke nyokap gue kayak Nggak punya anak? ya nggak mau nikah. Ini sebelum punya pacar? Iya, maksudnya sebelum sama yang sekarang. Oke. Sekarang. Terus tiba-tiba nyokap gue ngeliat karir gue dan segala macem, terus si nyokap gue ngomong gini doang gitu kayak, kamu tuh udah cukup buat diri kamu, kamu bisa mencukupi menurut mama. Ngomong dengan sangat kasualnya gitu ke nyokap gue bilang kayak, dengan selama ini rumah tangga yang gue gitu. Terus gue ngomong dengan sangat kasual, kamu bisa mencukupi keluarga ini gitu. Kayaknya udah saatnya deh kamu berkeluarga gitu. Terus gue ngomong dengan sangat kasualnya gitu ke nyokap gue bilang kayak, dengan selama ini rumah tangga yang gue lihat di rumah ini menurut mama itu promosi yang baik buat rumah tangga. Gue ngomong gitu aja. Nyokap gue nangis. Udah itu aja. Soal ngomong durhakaan mah itu gue ngerasa itu momen gue apa ya. Berarti lo awalnya nggak pengen punya anak? Enggak, bahkan nikah pun tidak. Ketika berpacaran dan udah punya, gini, lo berpacaran, pasti ada kan di saat ketika lo berpacaran titik dimana lo merasa kayak, oke, gue mau nikah sama dia. Enggak ada. Oh, nggak ada. Tapi di titik itu tiba-tiba semua ilmu dari nyokap gue soal bagaimana mengasihani orang, ngasih kesempatan ke orang, kena aja. itu tuh ada di kepala gue. Terus gue kayak ngasih kesempatan ke istri gue ngambil hal yang menurut gue kayak nggak, ini berat buat gue juga sebenarnya. Oke. Cuman gue ambil. Lo berpikir untuk berpacaran dengan istri lo ini pada saat itu ya? Pasti kan berpacaran dulu kan? Itu emang lo kayak, oke, gue pengen nikah sama dia? Ada. Waktu saat pertama kali ingin? Enggak. Dari berpacaran dulu? Oh, pengen make doang, udah itu doang. Pengen make doang. Dia namanya juga superstar kan dulu. Gampang banget tuh ya. Pengen make doang awalnya mah. Jadi deket. Dia terus cerita lah dia soal hidup dia. Ngobrol. Kok hati bilang tersentuh nih. Ada yang bisikin gua, bantu gitu. Tapi kan saya juga orang susah. Iya, oke. Susahan mana lu sama dia? Aduh, dia lagi gitu. Berarti niat awalnya karena ingin ngebantu? Iya. Tapi awalnya kasihan. Tapi kan di agama Kristen kan diajarkan kasihanilah sesamamu. Kasihanilah. Iya. Pasti. Karena kasihan itu titik awal dari semua rasa cinta. Kasih. Jadi, men. Terus di tengah pernikahan pun nggak tahu, gue lupa gue tahun keberapa, terus kayak istri ngomong kayak, lu tuh nikahin gue karena lu kasihan sama gue ya. Terus gue bilang iya. Oke, terus anjing, terus gue bilang iya gue kasihan sama lu. Mau sampai kapan kayak gini? Sampai lu bisa memposisikan diri untuk tidak perlu gue kasihani. Tapi percayalah, kasihan itu sumber dari semua cinta dan kasih sayang. Lu ngomong gitu aja. Kalau lu orang yang tidak mau dikasihani, berarti lu sudah menolak cinta. Lu ngomong gitu aja. Kalau misalnya permisalan kasus nih, lelakinya yang dikasihanin oleh wanitanya, itu gimana bang? Upgrade diri. Bukan, ya
Udah proses hidup dia, mungkin emang harus ganti pasangan. Oke. Kan chance dalam hidup kan ada. Nggak, bukan, Bisa. soalnya kan pasti ada kan orang-orang yang merasakan seperti itu. Ada. Ya kan? Cuman nggak semua orang juga berani untuk kayak kalau gue cerai ntar gue dibilang brengsek. Kalau gue cerai ntar gue bakalan dibilangin, ya orang bakal lebih percaya sama dia dibanding gue gitu. Yang sebenarnya menurut gue proses dalam menemukan cinta sejati lu itu nggak gampang gitu. Dan balik lagi, cinta sejati itu bukan yang dikirimkan buat lu, tapi gimana lu di kepala lu bilang kalau dia cinta sejati gue maunya sama dia, bodoh amat anjing gitu. Berarti bukan karena cinta tapi karena komitmen. Apakah betul? Kasihan dan komitmen. Kasihan dan komitmen. Ya. Apakah oke, sorry bang, potong. Kalau misalnya gini, oke, sudah memutuskan. Oke, gua mau sama dia. Ya. Kita menikah, kita berkeluarga, kita habisi sisi hidup bersama, yang gitu kan? Tuh. Apakah ada saat-saat dimana godaan? Ya kan orang muncul. Iya, kan orang bisa dibilang setia karena ada godaannya. Kalau nggak ada godaannya kan emang laki-laki goblok. Sama kayak orang puasa berarti. Iya. Puasa pasti ada godaannya. Iya, orang bisa dibilang puasa karena ada godaannya. Kalau nggak ada godaannya, ya lau cuma nahan lapar doang udah. Sama kayak orang setia. Orang setia itu bisa dibilang setia karena ada godaannya. Nabi Adam setia nggak? Setia banget dia mah. Orang nggak ada godaannya. Nah itu dia, karena nggak ada pilihan lain. Karena nggak ada pilihan lain. Bener. Bapak kamu? Bapak aku. Aduh, nggak bisa digombalin tuh. Nggak bisa. Hawa nggak bisa digombalin. Nggak manusia pertama. Kesana juga anjing. Bapak kamu, ibu kamu nggak bisa tuh, nggak kena tuh sama Hawa. Sama Hawa nggak kena tuh, nggak bisa. Ini gombalin pakai buah-buahan paling. Iya. Ngapain kasih jempen? Oke. Pohon apa yang akan aku lakukan ke kamu? Pohon pinang. Kenapa pohon pinang? Ke pinang kau dengan bismillah. Pinang itu apa ya? Aduh, ngejelasinnya gimana ya? Nggak bisa. Gak usah pen. Gak usah. Apa sih? Gak usah, dikasih Pen. jam sama tepen. Hah? Dikasih jam berapa sekarang gitu loh. Nggak usah, jangan. Nggak usah emang mau diapain? Dia ngasih waktu. Sekarang jam 5 sekarang berapa? Jangan. Nanti orang malah ngurangin watch time, Ban. Nggak mau. Mau klip, cari sendiri. Mau klip ya cari sendiri lah. Terus. Oke, yakin aku. Ya kenapa jam segini tuh? Nggak, waktu yang season pertama juga kita ngomongin kayak gini jam segini juga ya? Bukan bang, gue baru bangun jam 5:30 pagi. Lalu masih ngobrol bareng Ipul berdua. Sama Ipul sama siapa sih? Lu berdua. Sampai 6:30. Iya sama dia oleh. Sama lu berarti ya? Terus gue tidur. Dia tidur, gue bangun. Gue juga tidur jam segitu, gue tidur juga jam Belum, gue bangun dulu. Gue sempet bangun, kita ngobrol bertiga sama Ipul sama lu. Kita sempat ngobrolin yang Cina tuh. Yang Iya. Oh Michelle. Kalau sama gue kita ngobrolin sekolah lu yang dulu di Bandung. Oh iya. Pokoknya semuanya lo ajak ngobrol sampai kita sampai Iya. itu semua. Sampai gue anterin lu tidur di atas. Bener. Di kamar dia. Tapi di kamarnya banyak alat-alat aneh gitu ya. Contohnya. Apa ada yang geter-geter gitu ada kan? Ada. Adalah borgol-borgolan itu. Ada juga tuh Di mana? di tempat kau. Apa yang nggak ada? Istri doang yang nggak ada. Targetnya yang nggak ada ya. Target ada. Oh, udah ku iniin masih di. Oh, seatur lah. Kan gue tidur terus gue rap bujang banget lu ya. Gue naik ke atas kamar lu sama dia. Temen kita kenapa ya? Kan
pas mau tidur kan kanan kiri nyari posisi aneh kan, kanan kiri kanan kiri. Pas gue ngadep ke yang ada kacanya sih, bro, bujang bener lu ya. Mati gue. Bujang. Mendit sih. Sebaus, sebawit, sebarap, sebager, sebawyuk, apa tuh maksudnya? Jadi gini, TP ini di streamnya sendiri tuh punya konten. Apa? Bukan konten, sesi. Sesi live stream. Sesi live namanya apa, Pe? Sebawin. Sebawit. Sebat with WTP. Jadi dia pas dia live stream dia akan ajak salah satu orang di Discordnya untuk masuk untuk cerita. Oke. Teleponan apa ya kayak call bareng lah di Discord. One by one. One by one. Tapi dia anonimus. Anonimus. Jadi dia bisa cerita apapun masalah hidupnya, dan sometimes aku cuma dengerin, sometimes aku bisa ngasih sudut pandang, sometimes aku bisa ngasih advice dari pengalaman hidupku. Oke. Cuma gitu aja udah. Jadi sebenarnya kayak banyak dari hidup gue tuh banyak teman-teman gue masuk ke lembah hitam. Lembah hitam, oke. Lembah hitam gelap gitu. Yes. Oke. Dan gue tuh nggak nyemplung ke situ, tapi gue ada di bagian dari situ. Saksi dari situ. Ya. Oke. Dan dari situ kayak gue mulai berpikir kayak iya ya, kayak banyak orang kayak lu mah bukan pelakunya apa gimana segala macam, tapi gue tahu kayak ceritanya. Oke. Kayak gue bisa efeknya, gue bisa nemenin temen gue seenggaknya sampai tempat tidur gitu, kayak udah lu tidur aja dulu deh gitu kayak. Nah kemarin kita bikin di sini sebarap. Apa tuh Ya, sepatu darab. Sepatu darab. Oke. Jadi di Discord kita di live-in kayak gitu. Ada satu orang. Barang TP juga di sini ada gitu kayak gitu di Discord member yang mau cerita one on one, apa ngobrol apa yang mau diceritain, keluh kesah apa mau nanya mau apa kayak gitu. Itu Jot sama Grace langsung ke gereja, nggak bisa langsung ke gereja, harus mandi besar dulu mereka berdua. Sorry, di tempat Beda kamu dong. ada mandi besarnya? Beda dong, beda. Nggak ada. Nggak ada dong. Nggak ada. Makanya aku sampai nanya. Bisa langsung ya. Bisa langsung ibadah itu. Oh juga mana ya mandi besar tuh? Ini mandi. Mandi pakai itu bak gede. Enggak. Gimana? Ada niatnya, ada tata caranya. Ya, Habis jadi itu- kalau habis minum alkohol, kalau habis ngewe gitu ada namanya mandi besar. Ada mandi besar. Untuk melakukan diniatkan untuk mensucikan diri. Harus keramat. Iya. Ya gitu. Ya. Pakai apa-apa. Intinya benar-benar mensucikan dari hadas besar dan hadas kecil. Ya. Karena itu aku nonton di film, adalah satu film lah gitu. Apa tuh? Suami istri. Ngewe. Habis selesai Mandi. keramas. Ya, makanya sebutannya kan kalau misalnya kayak bercandaan-bercandaan di film gitu, kayak misalkan ada pagi-pagi ada ibu-ibu rambutnya basah gitu, kayak waduh ibu nih habis Iya. malam sunnah ya gitu. Ya, karena kelihatan orang muslim itu pasti ada mandi besarnya gitu setelah melakukan Oke. agar ibadah berikutnya kayak sholat subuh, sholat duha gitu bisa diterima Oke. gitu. Nah, biasanya kalau puasaan mandi besarnya itu jam 2 pagi, jam 3 pagi. Bang Us, Grace tadi ngambek gara-gara netizen. Emang tadi si Grace kenapa? Enggak. Ngambek apa? Ngambek gara-gara apa? Enggak mungkin terjadi. Ngambek. Agak. Sama Grace mah nggak mungkin ya? Nggak mungkin kan? Enggak. Mereka pakar gitu loh, pakar menilai sesuatu memang. Nggak ngambek, bawaan mabuk aja sensi dia. Emang nggak, Grace tuh Nggak. Grace itu dia orang yang paling bisa untuk perempuan ya. Iya. Handle alkoholnya itu Tinggi banget gitu. Jadi kalau Orang gila itu dia mah. Rap katanya bawa Raffi Ahmad Rap kesini. Mau ngapain? Nih nih buat TP juga nih. Nih, gue mau bawa siapa aja kemari bisa, sumpah. Cuma
mau diapain orangnya. Iya, benar. Gue bukan kayak podcast yang kayak semua gue invite terus di interview. Itu bukan podcast, malah interview namanya jatuhnya. Ya. Iya, buat apaan? Ya. Ngomong apa? Terus Ya. nyambung kagak? Ya. Nggak sembarangan, Cok, yang bisa dibawa, kecuali kayak orang yang bisa mengedukasi kayak Dokter Boyke ya bisa gitu. Karena ada edukasinya. Karena ada topiknya. Ada materinya ya. materinya lah. Kalau apa, Cok? Raffi Ahmad masa berapa jadwal nyari? 7, oke. Kalau mau cabut. Apa? Mau ngomong apa? Cipung. Tapi kan kalau Raffi Ahmad kesini kan bisa sampai 1 juta kayaknya yang Terus live. buat apa? Iya, yang lain aja. Bukan yang Raffi kenal juga, cuma maksudnya mau ngapain, mau ngomong apa? Om Ded aja misalnya gua ajak kesini bingung gua. Mau jawab apa? Yang ada sekomplek-komplek bingung anjing, patwal di mana-mana. Wow. Mana? Tapi gue ngerasa itu privilege tau Rap untuk hidup tanpa harus pakai patwal. Wah, gue salah satu pengguna ya, gue bingung juga dah. Enggak, tapi maksudnya Kadang-kadang di gua sisi pakai. lain maksudnya kayak gue cuma sekedar dari rumah ke Oh, sini iya, gitu iya. kayak bisa bawa mobil sendiri gitu, kayak menurut gue itu privilege sih. Iya, gitu. iya. Bingung Om Ded maksudnya mau bahas apa, mau ngobrolin apa? Jadi gimana? Dia nyampe ini, gimana? Nggak tahu gue, Om. Nggak tahu gue. Nggak tahu, bingung. Seberapa berharganya privacy buat kalian? Nah, mereka berdua yang bisa jawab. Iya. Bangus dulu deh. Kalau gue sih Ya, Gak usah kau. Kau sapi. Gak usah jawab kau. enggak kalau Arab kan emang ya sampai jadi media share kan. Ya kalau lu ngomongin soal privacy kan Iya. beliau ini kan sudah sampai media share juga dikirim-kirim kan. Tapi kan maksudnya bagus, maksudnya kayak ngomong dah ke mall manapun dah. Sebenarnya kalau gue sih sekarang selama 2 tahun belakangan ini gue sedang menikmati jadi orang biasa aja kan. Oh, dari sisi pribadi. Ya. Jadi kayak gue pengen tahu nih ketika lu media nih, masyarakat nih nggak punya orang buat digoreng. Lu mau goreng siapa sih gitu, kayak gue pengen lihat aja. Oke. Ya ternyata kebagi-bagi. Oke. Kalau buat pasangan tuh kayak si Tamarino sama Bastian Steele tuh udah lagi digoreng-goreng tuh. Oke. Setiap apapun yang dilakukan sama si Tamarino sama Bastian Steele tuh selalu masuk lambe tura. Iya. Oke. Masuk berita lah gitu. Si Tamarino tidak tidak melakukan hal yang pantas apa segala macam. Gue bilang kayak gue ada di situ tuh dulu gitu. Oke. Ya. Ya, jadi ternyata dunia membutuhkan saya gitu. Kayak terus akhirnya ketika itu ditumbalin kayak temen gue sendiri kayak Bastian sekarang jadi diincar kehidupan pribadinya untuk kayak diacak-acak Di-expose, gitu, ya, diekspos apa semua, segala macam. Gue bilang kayak gue bilang sama gue kayak mendingan kita aja nggak sih, kayak kesian ya mereka gitu, kayak mending keluarga kita aja kali yang digitu-gituin sama media gitu. Karena Karena gue sayang sama Bastian, karena Bastian teman gue, karena Sita teman gue. Ada lah sedikit gitu kayak. berarti karena lo tahu dia emang nggak nyaman gitu. Apa? Berarti lo tahu karena dia emang Karena mereka melakukan itu karena dulu itu tidak seperti itu. nggak kesorot gitu. Terus tiba-tiba karena butuh berita Jadi kesorot. jadi kesorot gitu. Kesian gitu. Oke. Dimana mereka berdua Karena mereka emang awalnya pun nggak mau seperti itu. nggak mau, Iya. maksudnya mereka cuma live their life as a teenager gitu, kayak normal human aja ya. Iya, kayak normal human, kayak mereka pengen happy, pengen senang-senang, pengen eksperimen, pengen mencoba sesuatu hal yang baru gitu. Terus tiba-tiba jadi disalahartikan sama orang, terus gue kayak sedih aja. Kayaknya gue sama bini gue lebih bisa ngehandle ini deh gitu Ketimbang oke. dibanding mereka gitu. Oke. Kayaknya kalau gue nggak mundur gitu, gue nggak ngehilang gitu, kayaknya gue yang di situ gitu. Bukan dia. Iya. Nah kan gue kan memang traffic
media. Gue kan berarti seberharga itu ya privasi lo. gue sih udah gak bilang privasi gue berharga, gue bilang kalau gue Oke. karena udah dihargain sama media. Tapi lu maksudnya kayak enggak gini, kayak privasi yang berharga itu dalam arti kayak lo tanpa media, lo dengan istri lo. Gak bisa. Gue posting apapun dengan istri gue pun akan tetap jadi sesuatu. Akan muncul ya. Oke. Enggak, lu di orang Indonesia nggak usah lah lu ngomongin soal perbedaan entah gender entah apa, nggak usah ke situ dulu deh. Waktu itu sempat di Twitter tuh sempat kayak gue ngerasa kayak tempat yang paling open minded, tempat yang paling kayak semua orang tuh bisa kayak menjadi dirinya sendiri gitu. Terus ada satu akun yang bilang kayak ini nih idola gue dalam berumah tangga, ada Onat sama Baby, ada gue sama bini gue, ada yang like sama bininya dia gitu. Oke. Wah itu rame banget. Ngapain kalian jadiin mereka sebagai role model apa segala macam? Tiba-tiba orang marah-marah gitu. Dan lu semua ngeributin soal kebebasan berpendapat gitu. Dan Tapi lu semua ngomongin soal bagaimana pilihan yang semua orang tuh bebas untuk menjadi apa yang mereka mau, terus kayak ya gue kayak oke, I'm out gitu, kayak saya mundur. Tapi lu merindukan nggak Oke. kehidupan lu atau momen-momen dimana lo tanpa media, lo tanpa sorotan, lo tanpa Tanya aja Arab. Tanya aja dia. Merindukan kehidupan tanpa disorot. apakah dia merindukan kehidupan tanpa disorot mencoba atau sesuatu hal tanpa harus disorot gitu, tanpa harus ada ekspektasi dari orang. kalau lo kan jelas ada saat dimana lo merindukan dan ingin, saat dimana lo tidak disorot dengan kamera. Iya, mahal banget harganya, 400 juta tuh ke Jepang. Mahal banget. Iya lagi, iya gua pergi. Mahal banget. Iya mahal. Tahu kan? Tanpa media atau tanpa apa. Apa tuh dia? Ya Allah. Di Bali emang nggak bisa, Rap? Hah? Di Bali. Oish. Hah, itu apa artinya? Kayak misalnya saat dimana contoh ya, pergi ke public space, tempat umum, nggak ada orang yang tahu. Iya, di Bali emang tetap kayak gitu dia. Tetap dia. Gila nih orang. Kau ini apa sih, Pak? Apa sih, aku nanya aja, orang penasaran. Gue tuh sempet sama Gilbas waktu tahun 2018 2019 gitu, kayak dia cabut sendirian kemana ya, terus kayak masih mana? dia cuma story doang, terus gue bilang kayak parah banget, gue lu kesini gue nggak diajak, gue bilang gitu, malu sama lu ntar rame gitu. Karena gue yakin kayak Bangus, Mas, Iya, dia tuh belum pernah sih. titik di mana Publik pergi gua. ke setiap Belum titik, pernah dia. mau di Indomaret, Alfamart itu pasti tahu anjing. Bangus. Ya lah, gue sepedaan aja deh, kayak ya lah bang, lu sekarang nggak ada kerjaan jadi sepedaan gitu, kayak iya begitu aja. Ngapain ngelawan? Iya. Kan yang dilihat sama orang cuma kesuksesan kan berdasarkan kendaraan kan. Bali menurut kau kayak apa, Pak? Jadi di Bali kalau aku ke tempat umum udah gitu aman. Menurutku gitu. Maksudnya, sorry, mereka bukan tipe yang Salah kalau itu. Salah, Pe. Salah Pak. Oke. Aku nggak Aku tahu. tepis, Pe. Hah. Ke Bali, Hah. Bunuh diri tuh gua. Indomaret, titik manapun Indomaret, Hah. nyampe, Hah. Bang Rap, bang foto bang. Oke. Nggak ada bedanya sama Uus. Apa sih gitu? Mana? Oh iya. Bang Uus. Makanya kan gue sampai effort sampai di beberapa tahun lalu gue sampai manjangin rambut gitu. Kamuflase. Kamuflase karena jadi orang ngeliat gue tuh 2 kali gitu, kayak bagus bukannya gitu. Karena emang semahal itu privasi. Makanya gue penasaran, Pe. Iya. Iya, kayak semahal apa Semacam- sih? iya, Iya, semahal itu apa privasi itu pertanyaan kalian, yang- karena itu suatu hal yang mungkin sangat sulit untuk kalian dapatkan di
Indonesia. Kalau di Jakarta, di daerah-daerah Jawa, aku yakin nggak. Menurutku ya, misalnya mau nonton itu sudah nggak mungkin bisa enak gitu. Bisa nonton bioskop gitu, dari sendiri pasti. Tapi menurutku kalau di Bali nggak kayak gitu. Menurutku ya, aku nggak tahu sih. Oke. Menurutku aja. Aduh, Jember nih, aduh. Iya. Iya Jember, emang aku mau nape? Emang Jember aku nape? Nape Jember? Oh, kasih tahu lu. Enggak ya gitu mas. Oh, kasih tahu lu. Enggak ya gitu mas. Aku sebagai orang yang tahu nih Arab di Bali seperti apa. Karena Enggak, tapi emang semahal itu sih, Mas. Semahal itu. Privacy itu semahal itu. Semahal Iya, itu, iya, semahal aku itu, tahu Mas. kalau Iya. itu aku tahu, tapi mungkin ada space-space yang nggak senorak itu. Sorry, Mbak, aku harus bilang norak karena bukan norak bahasanya. apa? Ya memang ketemu aja. Dan nggak mau miss dengan kesempatan itu kan? Ya. Paham aku. Dan maksudnya di sisi lain kan ada berpikir kayak gue juga nggak pernah nyangka gitu, kayak gue pernah saat gue lagi di boykot, gue pernah waktu itu liburan ke Lombok, NTB. Oke. Ke Lombok, gue nyari emang pulau yang emang gue private, Santai. yang emang pulau yang emang sepi gitu. Mas, Bung, pengen cari tempat yang sepi. Ke Lombok. Lombok, cariin lah sama dia. Udah. Kondisi lagi di boykot bro, maksudnya se-Indonesia kayak benci sama gue gitu. Oke. Dan ternyata emang orang lokalnya saat itu memang punya kenalan, karena tidak ada tempat yang proper buat mandi, ganti baju gitu. Jadi dia nyewa rumah orang setempat di tempat gua. Dia ini orang yang nggak suka. Guest house lah. Enggak, emang teman. Iya, emang teman. Guest house gitu yang kayak Ya, maksudnya Iya. kayak Mas Us ini kayaknya nggak bisa tempat private. Jadi emang tempat ini karena emang Mas Us nyarinya emang tempat pantai yang emang terpencil. Jadi kan berangkatnya juga dari pantai yang nggak umum gitu. Oke. Jadi kita menyediakan tempatnya di rumah warga, disewain. Ternyata yang punya rumahnya nyepuin. Ke yang punya rumahnya oke. cepu Ada itu artis nih yang mandi Sini di rumah nih. aku. ke tetangga-tetangganya. Ya, Ya. itu kondisinya kayak itu apa? Bedah rumah Itu yang nonton Ponari. Batu Ponari. serame itu. Iya, Lombok tuh ya. iya. Gue nggak tahu apakah mereka sudah tahu kalau saya sedang diboykot atau sedang ada masalah. Gue nggak tahu gitu. Cuman namanya privacy ya, namanya mandi ya di rumah warga anjing. Gue kemarin gini, sorry ya, gue mau cerita dikit. Gua, Yuka, Jot, iya siapalah. Nggak, sebelum ini mau kita, apalagi sebelum stream ini siapa kita gitu loh, nggak ada yang tahu kita atau apa gitu ya. 2 hari lalu kita pergi makan ke Pecel Lele Oke. di Biasa, selalu biasa lah ya. biasa aja. Bukan yang kayak Enggak, Ya, enggak. ya. Biasa aja depan ruko orang dia buka tenda ya gitu Ya. lah. Buka kaki limanya. Kaki 5 makan pecel lele. Tapi emang IRL ada stream. Orang naik motor. El Yuka gitu kan. Maksudnya itu suatu hal yang mungkin belum pernah dialami sama Yuka sebelumnya. Gitu loh. Gue pergi ke SMS. Tapi mukanya Oka, Yuka tuh kayak ini tau di Metal Gear Solid namanya Otakon. Meter Gear Solid ya. Iya, ada namanya Otakon. PS1. Iya, namanya. Yang masih sembunyi di dus itu ya. Di roasting nih gue tahu nih. Meter Gear Solid Enggak, ya. ini- Sembunyi di kardus tuh ya. Cuk diem, cuk diem gitu. Ini bukan zaman lu. Tadi Gitu. mau cerita apa? Gue pernah beli. Itu mirip lu banget, Yuk. Sumpah ini.
Dokter otakon anjing. Enggak, itu dokter-dokter Cina aja gitu udah. Enggak, ini otakon anjing mirip banget sama Yuka bangsat. Tuh. Otakon anjing Metal Gear Solid. Nih, zaman dulu di PS1 begini mukanya mirip Yuka ya. Ricky rambut panjang. Iya kan? Ini sama Yuka anjing otakon Metal Gear Solid. 2 jam lama banget ya Allah. 2 jam lama banget. Lu tidur aja dulu, Rap. Nggak mau dia, nggak bisa. 2 jam ke bandara tanggung. Iya bener sih. Gue tidur sekarang di pesawat nggak bisa tidur gue. Bisa gila gue di pesawat nggak bisa tidur. Tapi boleh gak sih gue bilang kalau misalnya gue Apa? tidak Nyaman? mengira Tidak. Oh, oke. dan tidak begitu siap. Karena lu niatnya kesini bukan buat fame. Itu masalahnya, makanya lu kaget. Yang gue kecabut mas kemarin, gue tuh makan sama gue ke SMS. Karena tujuan lu kesini bukan buat fame. Itu masalahnya. Jadi lu nggak expect. Jalan. Lu nggak expect itu. Gue makan di food court kayak, bang, kayak Foto. nggak foto, cuma orang kayak Canda real gitu ya. Beda, jauh. Gak gitu. Oh enggak gitu konsepnya. Itu lebih ke Aska sih. Wes. maksudnya kayak Asker Corbuzier. Bener sih ada miripnya. bang nggak live stream bang. Bagus lah. Bukan gimana ya, harus gimana. Nah itu pun yang terjadi dengan kami ini sampai kapanpun itu tidak akan pernah terjawab itu. Aman ya bro. Ya itu Iya, efek, bukan itu aman. efek Ger, itu Iya, efek Ger. Iya Karena lu kaget Tapi karena niatan lu bukan buat itu. Jadi ketika itu datang, beda dengan orang-orang yang emang tujuan awalnya melakukan sesuatu yang ada di internet ataupun Udah ada nyari di panggung. layar kaca, emang pengen itu beda. Mereka udah prepare tuh. Mereka udah prepare. Emang ke pacarannya udah pakai baju apa, pakai mobil apa, udah tahu mereka. Tapi buat lu yang emang ngerasa kayak enggak kok, gua orang cuma bantu-bantu Arab gitu misalkan kayak Iya, ini biar iya. hahi aja di sini gitu kayak ya lu pasti kaget. Ya sama kayak posisi gua saat waktu gua ditarik sama Andika sama Gading buat masuk ke Semprul gitu. Ya orang mah pengen nonton mereka berdua, bukan pengen mau nonton gua gitu. Namun terbawa. Namun terbawa gitu. Cara meresponnya Ya, oke, maaf. Saya mah orang biasa gitu. Oh enggak, ini apa? Pada akhirnya ya udah mengiyakan aja. Itu proses buat nerima kalau misalkan lu tanda kutip artis itu. iya terkenal. Selebritis mungkin ya, selebritis. Atau sampai sekarang lo masih ngerasa enggak, gue orang biasa aja. Mindset gue tuh selalu bilang kalau gue orang biasa. Tapi ternyata ketika gue punya statement sesuatu, gue ngomongin sesuatu, ternyata jadi orang jadi ada yang motong, ada yang ada tiba-tiba orang itu jadiin itu berita gitu. Tapi gue ngerasa kayak oh ternyata gue sumber nafkah orang ya gitu. Sumber apa? Sumber nafkah orang. Oke. Gitu. Sumber oke. Ya dengan dia motong, dengan dia itu Iya, jadi iya, berita. iya, Kan iya. dia dapat duit. Itu cara mereka mendapatkan. Iya. Ya gue cuma bisa bilang dalam hati gue ya semoga aja keluarga lu gak kelaparan dan sampai kapanpun keluarga gue juga gak kelaparan. Gue cuma berdoa itu aja udah. Tapi gue izinkan gue untuk menjadi Diri gue sendiri. diri gue sendiri aja gitu. Udah kayak gue lagi sepedahan gitu. Bang Gus kok sepedahan bukan naik mobil, atau naik apa, naik Alphard lah gitu kayak. Oh iya maaf saya miskin, gue ngomong gitu aja langsung. Biar cepet aja Iya. percakapan, iya. Aduh maaf saya artis susah gitu, udah gitu aja. Yang penting kan dia tidak mengganggu, akhirnya dia tidak mengganggu saya lagi untuk bersepeda. Nggak salah. Oke. Iya kan, begitu aja. Ya elah Gary
streaming sama Arab kok makan dia pecel lele gitu misalkan. Contoh. Oke, nggak tersinggung sih tapi. Nggak tersinggung sih. Nggak tersinggung Ya, Gini, Arab juga makan pecel lele. sebenarnya kan kita nggak tersinggung, cuman gimana caranya obrolan cepet beres intinya sih kalau gue gitu. Gue sih nggak tersinggung, pakai sepeda apa gimana gue ketemu sama orang nggak tersinggung gue. Nggak tersinggung. Cuman biar beres aja obrolan sama dia gitu. Tersinggung sih enggak. Enggak. Kayak gue pernah waktu itu di Stro gitu, gue lagi liat baju terus kayak emang orang nggak kenal sama gue apa gimana, terus kayak Mas yang ini ada ukurannya nggak gitu. Yaudah terus gue ke resepsionis, terus gue bilang kayak yang baju yang itu yang ukuran L ada nggak? Gue bilang gitu aja. Aduh Kang Uus, kenapa Kang Uus yang jadi ini tuh ya? Dianya nganggap saya karyawan, gue bilang. Ya, saya emang menjalankan tugas sebagai karyawan aja, gue bilang gitu. Iya. Memenuhi ekspektasi dia aja ya. Aduh Kang Uus, maaf ya, enggak usah minta maaf, nggak apa-apa, gue bilang. Kenapa apa ya? Gue ngerasa banyak orang yang kadang-kadang misalkan lu lagi di Indomaret, lu lagi di toko gitu, lu lagi lihat barang terus kayak Mas, yang ini ada ukurannya nggak? Terus lu jadi tersinggung. Gue tuh nggak habis pikir sama orang kayak gitu, sumpah. Orang-orang nggak siap miskin, orang-orang kayak gitu anjing. Orang-orang yang ngerendahin orang aja gitu. Ada nggak? Misalkan kayak lu nggak sengaja nih, lu nggak sengaja. Kayak misalkan gua melakukan hal yang misalkan kayak gua disangka gua adalah pelayan toko gitu. Kayak Mas yang ini ada ukuran nggak? Ya gue layanin aja sebagaimana waitress gitu. Gua. Iya. Terus kayak ada suatu hari gue yang kecelek, gue nanya ke orang yang emang bukan karyawan gitu, pakai polo shirt hitam, apa pakai polo shirt Kebetulan mirip lah ya. mirip gitu. Terus kayak Mas yang ini ada ukurannya nggak? Kayak kamu pikir saya karyawan di sini? Ya santai aja. Maksud gue tuh kayak ya sorry. Gue pernah lagi jongkok di pinggir jalan dikira abang-abang Starling. Bang, kopi bang. Enggak, bukan saya. Nah, kalau ada abang Starling terdekat, lu layanin aja. Gitu. Masalahnya gue gak ngerti. Kata orang gue potong. Iya nggak apa-apa, maksudnya lu gini aja, lu antar aja kayak Bang, ini ada Starling di sini. Oke, bentar ya gitu. Yaudah lu bilang, Bang, di situ ada yang mesen gitu aja. Jadi lu tuh kayak apa ya? Itu pengingat untuk kayak bagaimanapun posisi lu, muka lu dan dandanan lu tuh akan sama seperti orang yang bekerja di mana, dan itu bukan penghinaan. Bukan. Kalau gue tahu gue layanin. Iya. Maksudnya gue pun kalau ada orang yang bilang kayak Bang, kopi di mana sini ya? Oh aman Bang, sini sama saya aja, saya antar ke sini gitu, gue anterin. Padahal rambut gue biru loh waktu itu. Iya, maksudnya kalau dipikir pakai logika ya gitu. Abang Starling rambut biru nape juga. Iya, maksudnya kayak modal buat ke biru itu agak lumayan effort sih harganya. Pakai uang loh itu ya. Iya. Emang gue jongkok sambil gerobaknya. Memang. Tapi kan dia Cina ya, maksudnya Agak aneh juga. agak aneh, harusnya agak jadul. Abang Starling Cina Ya itu. kalau mindset orang-orang Indonesia kan kayak orang Cina kok susah gitu, kan pasti bingung gitu. Tapi emang Mindsetnya begitu. kalau dari mukanya kelihatan susah sih sekarang. Susah sekarang. Udah mendingan sih sekarang. Udah mendingan ya, udah naik ya. Mendingan. Asli gue ditawarin kayak Bang, ini ada ukurannya nggak? Gue layanin. Tapi ketika gue ngelakuin itu nggak sengaja ya, gue juga tahu kenapa gue akhirnya ngelayanin pun karena orang ini tuh nggak sengaja gitu. Emang nggak sengaja aja. Emang nggak sengaja gitu, minta tolong ke gue untuk nyari ukuran dan segala macam, terus kayak tiba-tiba ada gue yang kebetulan gue yang lagi salah, gue ke orang gitu kayak yang ini ada yang warna lain nggak gitu, kayak nggak tahu. Tanya aja sama yang dagang, saya bukan yang kerja di sini. Kayak oh iya maaf gitu, maksudnya Iya. kayak ya, lu sekaya apa sih gitu. Lu kayaknya hina banget gitu jaga toko. Ego kau tinggi banget lah. Enggak, kayak kok menurut lu kok jadi pelayan toko tuh kayaknya hina banget gitu. Kenapa gua mau melakukan hal itu? Karena menurut gua kerjaan mereka tuh ya kerja gitu.
Cuma ada beberapa ya emang niatnya untuk kayak merendahkan beberapa profesi gitu. Iya. Kayak misalkan orang-orang yang nggak terlalu kaya lah gitu ya, yang rata-rata orang susah gitu, kayak makan di McD terus nggak diberesin, nggak ditumpuk gitu. Terus kayak pegawainya bilang kayak ini kok nggak ditumpuk apa gimana segala macam, kayak ya saya udah bayar ini gitu ya, ini kerjaan kamu gitu kayak. Apa susahnya sih? Betapa senangnya kita ketika kita lagi bekerja terus kita dibantu orang. Gue tuh cuma mikir gitu aja. Seneng gak lu punya kerjaan? Dia seneng. Lu dibantu orang random dan ngerti posisi lu gitu. Senang sih. Seneng kan? Seneng. Ya udah, itu aja yang ada di kepala gua. Ataupun kalau memang nggak mau bantu, Seneng loh. ngomongnya yang baik. Ya maaf saya nggak bisa bantu, saya buru-buru. Ya udah, kelar gitu. Nggak usah kayak Gua udah bayar dan lain-lain. Saya kan udah bayar, bla bla. Men, udahlah. Terapi coba. Emang. Kopi satu. Kopi. Enggak. Starling tuh. Gue pikir Starling Enggak, dia. bukan Starling. Oh, sorry. Starling Elon Musk kalau di sini. Iya. Ada Elon Musk kan, ada Starling. Starling. Oh iya. Iya. Starling beneran Starling sih, bukan kopi keliling Dari jatuhnya mana ya. lu, Cut? Oh, oke. Udah mandi besar belum? Iya. Beda agama bang. Katanya. Beda agama bang, beda peraturan. Beda database. Orang timbuk batu. Orang udah lari pagi loh. Iya, tahu gue. Bro, BSD bro. Ini makanya gue tahu ini dekat karena ini jalur gue kalau gue lagi mau sepedaan ke Mosia. Jadi gue bilang kayak aduh anjing jam gini lagi. Kan pagi sporty malam party. Kenapa relate tuh, Bang? Tapi tadi bilang kalau gua ke Bali aman katanya. Maksudnya? Nggak ada yang tahu. Katanya nggak ada yang tahu gua kalau Maksudnya aman itu Gue nanya awalnya gue nanya Soal privacy. awalnya gue nanya ke Uwo sama Ara buat lo orang berdua. Menurut lo privacy itu seberharga apa buat lo berdua? Gue nanya. Karena menurut gue lo berapa sih lo berdua ada di titik dimana kayak lo pergi kemanapun pasti Ada aja, mau ya. Indomaret ada Alfamart pun apa di mana pun sih. Dan kayak- menurut TP di Bali itu aman buat dan Arab. menurut TP itu di Bali itu aman buat Arab gitu. Karena aku nggak tahu. Iya, dia nggak tahu apa. Kok dimarahin gitu loh Kalau kayak. se-experience gue nemenin dia ya, Bali lebih ngaco dibanding Jakarta. Bali lebih ngaco daripada Jakarta. Bentar, tapi kan mungkin experience kau pada saat ada speed kan? No. Ya, soalnya aku nggak tahu nih, santai aja nanti sih, nggak usah hah gitu. Oh, lu juga santai, Pe. Fuck nih, nomor 1 ini apa Laila Jember gitu. Cara mainnya agak kurang. Tapi nomor 1 Jember. Tapi Estas bukan iya, Laila, aku Estas. Iya, maksudnya iya. Kayak nomor 1 nomor 1 Hayabusa Bulukumba. Nah, itu gua agak bertanya-tanya tuh, gua kayak jangan percaya banget dah gitu, kayak iya bener. Anjing orang nggak tahu loh Jam terbang. bangsat. Jam terbangnya beda emang. itu belum pernah. Sepengalaman gue, karena beberapa kali tuh gue nemenin dia karena memang ada job di sana, tapi dia juga nggak up sosmed. Baru Gua nggak pernah kemana-mana kasih tahu di mana anjing. Waduh, itu bahkan yang paling parahnya kalau gue ngeliat dia tuh kalau ada momen dimana kayak kalau dia kan maksudnya kan kalau dari sisi fans gitu atau misalnya orang yang kenal kan kapan lagi ketemu. Ya memang iya Ya kan? pasti Iya, gitu. iya, Memang pasti. Nah, titik yang menurut gue kayak anjing ini sih capek banget tuh kalau dia bilang boleh nggak gue istirahat dulu. Nah, kalau yang misalnya orang yang bisa nunggu sih masih oke. Kadang tuh orang tuh juga kadang nggak tahu tempat, lagi kencing begini. Iya. Pernah terjadi di aku pun pernah. Lagi Kalau- kencing aku di apa sih klub gitu ya. Loh Mas TP ya boleh foto bareng. Anjing aku kencing bangsat. Itu pernah terjadi di aku. Gue tuh pernah ya ada satu momen di hidup gue yang gue ngerasa tuh gue gak cocok di industri. Oke, apa tuh? Jadi waktu zamannya Inbox, Indosiar dan segala macam kan gue suka ada roadshow luar kota kan. Oke. Itu tuh gue selalu nemuin ibu-ibu yang lagi hamil, terus kayak pengen lucu kayak Mas Uus gitu. Tolong pegang perutnya. Terus gue bilang gini, Bu, saya ini
saya ini manusia komplek bu, ada baik ada buruknya gue bilang gitu, karena itu bayi orang bro. Enggak, ini gue nggak mau asal nih gue bilang, tapi saya pemabuk gue bilang gitu, saya pemabuk, saya bukan orang bener gitu. Mas Uus bercanda aja gitu. Saya cuma pengen anak saya lucu kayak Mas Uus gitu, kayak Bu, saya tegesin sekali lagi. Lucu itu ada prosesnya. Saya itu orangnya begini. Udahlah Mas Uus, nggak usah ngelucu terus. Sini pegang perut saya. Gue udah nggak tahu berapa banyak perut yang udah gue pegang selama kurun waktu Banyak yang lu jamah ya. 3 tahun. Bang